Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuandari Astuti, NPM 207533037, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjawab tugas mata kuliah Agama Islam. Tugas ini dibuat menurut pendapat saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Yang pertama, perbedaan akhlak, etika, dan moral. Berdasarkan pengertian, akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perkataan baik atau perkataan buruk. Perkataan baik disebut akhlak mulia, perbuatan buruk atau perkataan buruk disebut akhlak tercela. Lalu etika. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Sedangkan moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau harus dihindari dalam menjalankan hidup. Lalu ada perbedaan akhlak, etika, dan moral berdasarkan tolak ukur. Tolak ukur dari akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika memiliki tolak ukur pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Lalu selanjutnya ada perbedaan akhlak, etika, dan moral berdasarkan sifat. Etika bersifat teori, sedangkan akhlak dan moral bersifat praktis. Lalu pertanyaan yang kedua, apa persamaan akhlak, etika, dan moral? Persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersikap tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah akhlak bisa dibentuk dan alasannya apa? Menurut saya, akhlak bisa dibentuk dan akhlak perlu dibentuk sebab misi Nabi dan Rasul adalah membina dan membentuk akhlak umat manusia. Tujuan dari pembentukan akhlak adalah menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dan juga agar manusia berada dalam kebenaran, senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian pendapat dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.